Natsuki Subaru adalah karakter utama dari sebuah anime yang berjudul ReZero Starting Life in Another World. Anime psikologi dan punya konsep time travel berbentuk checkpoint. Tapi apakah anime dengan tema time travel adalah anime yang fun? Gue rasa enggak. Video ini gue buat karena tertarik dengan karakter utama di cerita ini dan ingin mengetahui lebih dalam tentang karakternya dan bagaimana dia bisa membawa anime ini menjadi anime yang layak untuk ditonton. Disclaimer, video ini mengandung spoiler cerita ReZero dari season 1 dan season 2. Gue saranin buat nonton animenya terlebih dahulu agar bisa lebih paham dalam menerima pesan yang gue sampein di video ini. Semua berawal ketika Subaru tiba-tiba diteleportasi ke isekai, di mana dia bisa membayangkan bagaimana kehidupan isekai yang sewajarnya. Dia bertemu dengan penjahat, pencuri, dan elf. Subaru bisa membayangkan bahwa isekai itu nyata. Tapi ketika mencoba untuk membantu penyihir elf itu, dia terbunuh. Ketika dia mengharapkan kehidupan isekai yang sebegitunya di kepalanya dia terbunuh di hari pertama. Dan bahkan melihat orang yang baru ditemui dia, yang disukai dia, orang yang dianggapnya sebagai heroin di cerita isekainya, terbunuh. Ketika di checkpoint, dia bingung apa yang terjadi. Apakah dia hidup kembali atau dia diteleportasi? Ketika dia cek ke kios Patua, dia kaget. Semua baik-baik aja. Apa yang dilihat waktu dia terbunuh seakan mimpi belaka. Ketika dia mencoba mengubah alur cerita, dia merasa berhasil karena apa yang dilakukan oleh dia dapat mengubah kejadian dan tindakan orang lain. Tapi ketika dia merasa baik-baik aja, mimpi buruk terulang kembali. Di sini Subaru bingung dan pingsan. Kenapa semua terulang lagi? Ketika dia melihat elf itu, dia kaget karena orang yang pertama yang dia anggap sebagai heroin utama di ceritanya tidak kenal dengan dia. Di sini Subaru bingung. Kenapa orang yang pernah diajaknya bicara seakan tidak pernah melihat dia? Luka yang membuatnya mati menghilang, barang yang dibawanya masih utuh, dan takdir ceritanya pun sama. Ketika dia checkpoint setelah dibunuh sama pembegal, dia menyadari bahwa selama ini dia bangkit dari kematian. Episode 4B adalah episode yang berpengaruh dalam perkembangan awal karakter Subaru. Di menit awal, Subaru sudah kesal dengan dunia yang tinggali dia. Dia muak dengan orang-orang yang terus-menerus tidak bisa mengerti apa yang dirasakannya. Dia ingin meluapkan isi hatinya, tapi itu tidak bisa. Ada suatu kekuatan magis yang memaksanya harus mengemban beban itu sendirian. Ketika dia merasa sudah melewati malam yang penuh dengan penderitaan, dia dikejutkan dengan kematian Rem. Dia marah, tapi nggak tahu mau marah sama siapa. Dia ingin sekali ada yang bisa memahaminya. Dia ingin sekali ada orang yang bisa menjadi tempat untuknya berbicara, dan tempat itu hilang. Waktu di tebing, dia ingin semuanya berakhir. Di sini aku melihat Subaru seperti orang yang mengalami depresi tingkat berat. Orang yang sudah tidak kuat dengan hidupnya, tekanan, beban, perasaan, semua itu ada di dalam Subaru. Tapi Subaru menyadari satu hal, bahwa semua itu ia lakukan atas dasar cinta. Karena cinta, dia ingin melindungi Rem. Karena cinta, ia ingin hidup bahagia dan sederhana. Karena cinta, dia lompat ke jurang untuk mengulangi, untuk memperbaiki semuanya. Episode ini adalah awal kali pertama Subaru berani melakukan bunuh diri. Dan ya gitu, setelah memutuskan untuk bunuh diri, dia mendapatkan imbalannya. Di episode 7B ketika Subaru sama Emilia ngobrol berdua, Subaru mengatakan hal yang tabu bagi Emilia. Dia melakukan semua itu bukan karena Emilia, tapi karena keegoisannya. Emilia benar. Subaru tertampar dengan sangat keras. Selama ini dia melakukan segalanya mengatasnamakan Emilia, Rem, dan Wastu. Padahal yang sebenarnya dia lakukan itu atas dasar keegoisannya, agar terhindar dari takdir yang membelenggu dirinya. Dia tidak mau lagi merasakan rasa sakit melihat kehilangan orang yang dia sayangi terus-menerus. Setelah kejadian itu, dia memutuskan untuk membenahi semuanya.
Tapi lagi dan lagi dia merasakan penderitaan yang sama. Sesampainya di Wastu, dia melihat pemandangan yang dia takuti selama ini. Pemandangan yang selalu menghantuinya. Pemandangan yang membuatnya dibenci oleh Emilia. Di sini aku sebagai penonton bisa memahami kenapa dia bisa linglung. Dan ketika dia ketemu dengan Betelgeuse, dia semakin depresi. Depresi yang aku maksud adalah emosi menguasai diri, kebencian yang selama ini dia pendam, dan gak tahu harus dilampiaskan ke siapa bertemu dengan Betelgeuse. Subaru sangat membenci Betelgeuse. Dia menganggap bahwa Betelgeuse adalah alasan kenapa dia mengalami penderitaan yang sesakit itu. Setelah ia berulang kali melihat kematian Rem di depan matanya sendiri, dia ingin kembali ke checkpoint dengan bunuh diri. Tapi tak disangka dan tak disengaja, dia membunuh Emilia. Bayangkan, Subaru mendapat begitu banyak kejadian dalam satu waktu yang berurutan. Ketika dia mau menyelesaikan masalah yang pertama, muncul kejadian lagi yang tidak dia mengerti. Di sini Subaru pasrah, dan percakapan paling epik pun terjadi. Ya, gue paham, karena ini kan jadi waifu kalian. Subaru menyadari suatu hal yang besar, bahwa selama ini dia tidak tahu ingin melampiaskan kemarahannya, emosinya, kecewanya kepada siapa. Tapi sebenarnya dia sendirilah orang yang seharusnya disalahkan, orang yang bertanggung jawab atas penderitaannya sendiri. Dia marah pada dirinya sendiri. Setelah dia mengalahkan Betelgeuse dan berhasil menyelamatkan Emilia, dia mendapatkan siksaan yang tidak dapat dia rubah. Ren, orang yang membuatnya mampu bertahan hidup, orang yang membuatnya menjadi lelaki pantang menyerah, dan orang yang bisa membuat dirinya bisa melawan rasa sakitnya, telah tiada. Ketika dia menyelamatkan Ren, Emilia terancam. Ketika dia menyelamatkan Emilia, Ren terancam. Dia mau menyelamatkan semuanya. Kenyataan bahwa Ren tidak bisa dia selamatkan sangat berdampak bagi kondisi psikologi Subaru. Subaru adalah orang yang serakah. Tapi apakah Subaru terus-menerus mendapatkan penderitaan yang tak henti-henti? Apakah tidak ada satu hal pun yang membuat dirinya merasa bahagia? Apakah dia tidak pernah mendapatkan kebahagiaan? Tanpa kalian sadari, Subaru adalah seseorang yang jenius strategi. Ketika dia berulang kali mati, dia memanfaatkan setiap kejadian sebagai informasi yang mungkin akan digunakan nanti. Dengan kemampuan persuasi dan bahasa yang tepat, dia bisa membuat lawan bicaranya paham apa yang dia maksud. Dia mencoba berbagai hal sebelum dia mati dan mengulangi checkpoint, mengumpulkan informasi dan menghubungkan selain puzzle. Subaru bermain dengan dirinya sendiri. Ketika rencananya berhasil, dia tersenyum. Dia bahagia. Ketika ditolong oleh Otto menyebutnya sebagai teman. Itu bisa membuatnya terharu. Setelah mengalahkan Paus Putih, dia dengan orang asing yang bahkan belum terlalu kenal bisa tertawa. Subaru akan bahagia ketika dia bersama orang yang dia sayang, termasuk rekan-rekan itu. Ketika dia bertemu dengan Echidna, dia merasa lega. Penderitaan, rasa sakit, emosi yang terpendam di dalam hatinya selama ini akhirnya bisa diungkapkan melalui kata-kata. Pada akhirnya, Subaru menemukan tempat untuk bisa berteriak secara kencang bahwa dia bisa bangkit dari kematian. Karakter Subaru adalah karakter yang mudah ditebak. Dia tipe orang yang mengulangi habit yang sama walau itu tidak nyaman baginya. Dia tidak akan segan mengorbankan dirinya bahkan demi orang yang baru dia kenal. Percakapan dengan Ren adalah satu-satunya momen yang menggambarkan Subaru kena mental. Subaru menyerah. Seorang yang modal tekad aja seperti Subaru bisa menyerah. Tapi keputusan Subaru bisa dipatahkan oleh orang yang menyayanginya. Ren, sesosok orang sempurna yang berhasil mengubah karakter utama bego menemukan kembali jati dirinya. Scene ini sangat berarti bagi perkembangan Subaru dan juga membuat Ren disayangi masyarakat. Anime ini berhubungan dengan ingatan. Ketika Subaru mati dan mengulangi checkpoint, tidak ada satupun yang mengingat kejadian sebelumnya. Ketika Ren mati, dibunuh oleh Uskup Agung, tidak ada yang mengingatnya. Dan itu membuat Subaru kesal. Keinginan Subaru hanya satu, yaitu ingin diingat. Aku pernah di sini.